Karyawan yang berada di dalam perusahaan seiring berjalannya waktu tentu juga akan mengalami dinamika. Ada yang terasah sehingga kapabilitasnya berkembang dengan baik atau biasa dikenal dengan sebutan talent, namun ada juga yang memiliki kinerja dalam kategori rata-rata. Pada situasi ini, perusahaan berkewajiban untuk memiliki suatu mekanisme dalam rangka mempertahankan atau menemukan talent. Inilah yang disebut dengan manajemen talent. Manajemen talent merupakan sebuah proses komprehensif dan dinamis untuk mengelola dan mengembangkan sekumpulan manusia yang berpotensi dalam organisasi melalui pengembangan yang terintegrasi. Proses manajemen talent itu sendiri terdiri dari 3 area besar. Yang pertama adalah attract, proses mempengaruhi talent untuk bergabung di perusahaan, develop untuk mengembangkan talent, serta retain untuk mempertahankan talent. Manajemen talent diawali dengan proses penyusunan talent pool. Karyawan akan diinventarisasi untuk data mengenai asesmen, yaitu kompetensinya dan juga hasil dari penilaian kinerjanya. Kemudian yang kedua, perusahaan melakukan klasifikasi karyawan dalam ranking classification sehingga perusahaan mengetahui sebaran karyawan dalam sebuah matriks. Dan yang terakhir, data-data terkait kinerja dan kompetensi dituangkan dalam bentuk 9 cells rank classification. Pemetaan ini nantilah yang akan dijadikan bahan bagi bagian SDM untuk melakukan treatment untuk setiap kelompoknya. Pada saat ini terlihat 9 cells rank classification. Ini merupakan salah satu talent pool matrix yang bisa digunakan. Perusahaan juga bisa menggunakan 6 sel maupun 4 sel, tergantung kepada kebutuhan perusahaan. Pada 9 cell classification ini ada area hijau, area kuning, dan area orange. Area hijau merupakan area di mana para karyawan yang sudah memiliki kompetensi dan kinerja yang memadai sehingga dapat dijadikan kandidat untuk kepemimpinan yang masa yang akan datang. Sementara area kuning merupakan area di mana karyawan masih membutuhkan pengembangan, dorongan, dan juga bimbingan agar dapat diarahkan menuju ke area hijau. Sementara yang area orange merupakan karyawan-karyawan yang membutuhkan penanganan ekstra dan perlu didorong menjadi semakin produktif untuk mengejar ketertinggalannya dengan karyawan-karyawan yang lain. Penjelasan untuk masing-masing sel adalah sebagai berikut. Consistent star, kelompok individu unggulan yang akan diarahkan pengembangannya untuk menyiapkan dan mengisi posisi-posisi kunci. Individu dalam kelompok ini sudah fully developed dan secara konsisten berkinerja dengan baik dan sudah siap untuk diberi tanggung jawab yang lebih besar dari yang dipegangnya saat ini. Kemudian yang kedua adalah future star. Kelompok individu yang sangat potensial namun belum menunjukkan kinerja puncaknya sehingga perlu untuk segera diberi tugas dan tanggung jawab yang lebih besar atau berbeda dari yang saat ini sedang dikerjakan. Kemudian yang ketiga adalah utility high pro, kelompok individu yang kompeten dalam peran dan tanggung jawab yang dipegangnya saat ini yang ditunjukkannya dengan kinerja yang sangat baik. Namun individu tersebut masih perlu dikembangkan kompetensinya untuk lebih siap diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Yang keempat adalah experience pro, kelompok individu yang solid dan cukup memadai dalam peran dan tanggung jawab yang diemban saat ini, namun perlu dikembangkan lagi agar kompetensi dan kinerjanya meningkat. High contributor, kelompok individu yang kompeten dalam peran dan tanggung jawab yang dipegangnya saat ini dan merupakan kelompok karyawan pekerja keras atau sangat berpengalaman sehingga meskipun kompetensinya terbatas, ia dapat menunjukkan performa yang tinggi sehingga dapat diarahkan untuk mengisi posisi-posisi yang menuntut keahlian atau expertise. Selanjutnya kontributor, kelompok individu yang masih memerlukan pengembangan karena kinerja masih belum istimewa, masih mempunyai potensi untuk lebih baik, perlu dipertimbangkan untuk dirotasi ke pekerjaan yang berbeda dan tetap dimonitor perkembangannya. Kemudian ada diamond in the rough, kelompok individu dengan potensi tinggi namun belum menunjukkan kinerja yang baik, perlu diberi peringatan dengan diberikan pengembangan dan juga konseling. Biasanya kelompok individu ini memiliki permasalahan sehingga tidak dapat berkinerja dengan baik. Lalu inconsistent performer, kelompok individu dengan potensi sedang dan belum menunjukkan kinerja yang baik dan perlu diperingatan dengan diberikan pengembangan dan konseling. Dan yang terakhir adalah iceberg, kelompok individu yang potensinya rendah dan kinerjanya rendah, sehingga perlu penanganan ekstra untuk mendorongnya menjadi lebih produktif. Jika tidak memungkinkan lagi, maka ikatan kerja karyawan tersebut perlu ditinjau kembali, karena perusahaan sudah tidak memperoleh nilai tambah yang berarti dan mungkin individu tersebut bisa lebih berkembang di tempat lain.